Nah, apa yang terjadi selama pandemi ini, saya akan cerita lewat sebuah storytelling ya. Jadi ada seorang perempuan, saya pakai nama siapa ya biar bagus ya? Raisa aja kali ya. Kita anggap ini yang ada di depan teman-teman nih, di slide yang teman-teman lihat ini Raisa. Jadi Raisa nanya ke teman-teman, "Hai teman, how is everyone doing?" gitu. Apa kabar gitu. Nah, saya mau cerita kisah soal Raisa. Kisah ini terinspirasi dari jadi saya beberapa tahun 2012 itu tergabung dalam sebuah forum yang isinya orang-orang yang berminat untuk mendalami filsafat ya. Human philosophy khususnya. Filosofi tentang manusia. Kenapa manusia ada, apa yang dipikirkan manusia dan lain sebagainya. Isinya dari berbagai macam latar belakang dan juga berasal dari belahan dunia yang berbeda-beda. Saya waktu itu diajak oleh Profesor Dave Ward dari Edinburgh karena waktu itu saya ketemu tahun 2012 itu saya ketemu beliau terus saya bilang, "Waduh, Prof, saya senang banget dengan presentasi Anda. Boleh nggak saya berguru sama Anda?" Terus dia bilang, "Aduh, agak susah. Kamu gabung aja ke grup Facebook waktu itu di grup Facebook di forum Facebook itu kita ngomongin filsafat. Nah, ada cerita ini, ada kisah ini." Saya memang terinspirasi kisahnya dari cuplikan di situ. Isinya tuh profesor-profesor filsafat semua dari seluruh dunia ya. Dan orang-orang yang senang sama filsafat. Alhamdulillah saya bisa bergabung di grup itu. Sekarang lagi nggak aktif sih. 2016 terakhir aktif grup itu. Sisanya udah pada nggak aktif. Kita ngomongin lagi Raisa ya. Ceritanya kayak gimana? Raisa ini punya seekor kucing. Ya. Kucing ini sangat dia cintai. Dia lebih mencintai kucingnya daripada orang lain. Dia lebih mencintai kucingnya dari teman-temannya. Tapi cintanya sama kucing tidak lebih besar daripada cintanya ke ibunya dan ke bapaknya. Jadi artinya ibu dulu, bapak dulu, baru si kucing. Nah, teman-temannya nggak terlalu penting lah buat dia. Dia sandarkan semua cinta kasihnya ke si kucing ini. Jadi Raisa sangat mencintai kucingnya. Nah, suatu hari Raisa ini bangun terlambat untuk kuliah. Jadi kebetulan nggak sholat subuh karena lagi menstruasi, dan dia akhirnya tidurnya kebablasan, harusnya jam 7 sudah berangkat, ini jam 7 kurang seperempat itu belum dandan. Jadi dia harus mandi, buru-buru berangkat, dan karena harus ngasih makan kucing dan ngeolahragain kucingnya, kucingnya dia simpen di luar, dan dia biarin makanan di situ, dikasih, dan dia buru-buru pergi berlari untuk pergi. Nah, masalahnya ketika di jalan, dia biasa aja, oke, aku kayaknya nyantai aja lah, kayaknya nggak masalah gitu. Jadi udah mulai berlari keburu-buru, ternyata pas di jalan, dia dapat informasi bahwa ternyata dosennya nggak masuk, nggak jadi masuk. Akhirnya dia jalan santai. Jadi, yang teman-teman lihat ini di slide ini, Raisa sedang berjalan santai. Oh, kalau tahu nggak ada dosennya santai aja deh. Tahu gitu santai. Nah, karena udah mulai santai, akhirnya Raisa mulai berpikir jernih. Ketika Raisa sudah mulai berpikir jernih, akhirnya dia ingat, ya ampun, astagfirullah, kayaknya aku lupa deh. Tadi ketika keluar, nggak ngunci gerbang dengan baik. Si kucingnya ada kemungkinan, katakanlah kucingnya Raisa ini namanya Hamish ya. Si Hamish ini ada kemungkinan untuk bisa kabur nih. Bahaya nih. Waduh, karena padahal dia lagi udah di jalan ke kampus karena dia tahu nggak jadi ada kuliah. Tadinya dia mau nongkrong sama teman-temannya, tapi karena dia kepikiran kucingnya, jadi dia buru-buru pulang. Jadi gara-gara kepikiran si kucing, ya, takutnya si kucing ini malah kabur, dan kalau udah kabur sayang banget. Saking cintanya sama si kucing, dia nggak mau si kucing ini kabur. Ya, akhirnya dia bilang ke diri sendiri, mending ke kampus dan yakin aja dan percaya aja sama si kucing, dia nggak akan kemana-mana. Toh kita kan udah ngurus dia, kan aku udah ngurus dia, pasti dia nggak akan bisa kemana-mana, dan kalaupun mau makan nanti pun balik lagi. Jadi harusnya aku nggak gelisah. Tapi kemudian yang terngiang yang dipikirannya, gimana kalau kucing ini ternyata ke jalan, ketabrak mobil, atau bahkan diculik orang. Jadi kalau cuman keluar rumah dan dia main, jalan-jalan, mungkin ketemu kucing jantan atau kucing oranye lainnya, dia bermain-main dan joget atau bikin TikTok ya sama kucing lain, mungkin itu masih aman. Tapi gimana kalau kucing ini sampai A, ketabrak mobil, B, diculik dan diambil kepemilikannya sama orang lain? Maka dia tergopoh-gopoh lari balik lagi ke rumah. Dan menurut dia, lari ke rumah itu cara yang paling tepat. Ya, kelihatan nggak bedanya?
Sebelumnya dia pakai map biru, ya nggak? Ini pas lari jadi map kuning, saking ngebutnya teman-teman, luar biasa nggak? Bahkan ada checklist, itu adalah cara yang benar berlari. Ini alasan doang ya, sebenarnya saya cari vektornya nggak ada yang lain nih gambarnya. Karena nggak bisa ngegambar sendiri. Mapnya biru, ini apa biru apa ungu ya? Ungu maksudnya. Dia berlari, mapnya jadi kuning ke ungu-unguan. Dia lari ke rumahnya dan bener aja teman-teman. Ketika udah nyampe di rumahnya, gerbangnya sedikit terbuka, pas lihat di halaman, gak ada si kucingnya. Hemis, di mana engkau Hemis? Si Hemis gak ada, kurang ajar. Hemis, kamu kemana Hemis? Dicari-cari ke atap, kemana? Wah, dia naik genteng, mencoba ke sela-sela, kesolokan di sekitar rumah, nanya ke tetangga. Gak ada yang tahu dan akhirnya dia terduduk lesu, mulai menangis. Di sini, Raisa mulai membayangkan hal-hal yang buruk terjadi pada si Hamish. Barangkali ada yang ngambil, atau mungkin ada yang dia celaka ketabrak mobil, maka dia buru-buru nyari ke jalan terdekat. Melihat apakah ada bangkai kucing atau enggak, dia mulai lihat ke sekitar, dia mulai nanya-nanyain orang yang lagi berjalan dan lewat, lihat kucing nggak yang ciri-cirinya begini, begini, begitu. Dan akhirnya dia gelisah dan resah. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang, dia nggak nemu, ini udah kondisinya udah maghrib, dia terduduk lesu di kamarnya, lalu mulai bayangan-bayangan negatif muncul di pikirannya. Aku mengalami hari yang sangat buruk. Teman-teman bayangkan, teman-teman dalam kondisi di mana teman-teman kehilangan sesuatu atau seseorang atau seekor dalam kondisinya Raisa ini yang sangat penting bagi kehidupan teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya kegelisahan yang tidak berujung, keresahan yang tidak berujung, sesuatu yang betul-betul tidak mengenakan dan menyesakan. Nah, peristiwa di mana kita merasa sesuatu itu kejadian yang tidak menyenangkan, itu mulai stres. Stresnya Raisa bukan dimulai ketika tahu bahwa kucingnya hilang, tapi tahu bahwa ketika dia lupa untuk mengunci pintunya. Dan kemudian Raisa berpikir seperti ini sebuah kejadian buruk. Lalu Raisa mulai suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau begitu tega memisahkan aku dengan seekor kucing yang sangat aku cintai? Aku sandarkan banyak hal pada kucing ini. Aku curhat sama si kucing. Aku cerita banyak sama si koceng ini. Kenapa engkau malah memisahkan aku dengan dia, ya Allah? Gitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat Raisa makin sedih. Ketika memikirkan kejadian itu berulang-ulang, maka dia selalu berpikir bahwa ini kejadian yang paling buruk yang pernah dia alami. Sungguh suatu kehilangan yang besar buat dia. Ya gimana enggak, soalnya kucing itu sangat dia cintai. Hamish itu kucing yang sangat dia cintai. Sampai sini kebayang nggak teman-teman kejadian di mana teman-teman tuh kehilangan sesuatu yang teman-teman sangat cintai. Bukan cuma cinta karena si kucingnya memang bagus dan menarik, tapi cinta akan hal-hal yang sudah terbiasa terjadi dengan kucing itu. Raisa ini terbiasa curhat sama Hamish, mainnya sama Hamish. Kalau pulang disambut sama Hamish. Ngasih makan Hamish itu membuat Raisa merasa dia lebih bermakna. Kan ngasih makan kucing, membuat dia lebih diakui, eksistensinya naik. Eksistensi naik membuat harga dirinya naik. Dan dia merasa hilangnya kucing sebagai sebuah kehilangan yang besar. Dan betul lah ternyata 3 bulan Raisa nggak bisa move on. Kejadiannya membuat dia mengutuk diri, ngelamun, ngelihat ada yang meong dikit, dia kira itu Hamish ya, padahal kucing yang lain. Dia jadi seseorang yang sangat sedih, muram, dan gak asik banget. Teman-temannya mulai menjauhi Raisa, termasuk teman-teman Raisa kayak Isyana, Pevita, Dian Sastro itu pada menghindar sama Raisa ya. Nino, Ilman, Lale itu pada menghindar. Ini ngomong apa ini ya? Kita lanjut lagi ya. Nah, setelah 3 bulan, akhirnya Raisa mulai berpikir, kok aku kayak gini banget ya? Buat apa sih aku malah berpikir lama seperti ini? Aku kayaknya nggak ada usahanya banget. Setelah 3 bulan, Raisa baru nyadar bahwa harusnya dia berusaha untuk mencari lebih giat. Akhirnya dengan serpihan memori-memori yang ada tentang si Hamish, dia cari foto-foto dia dengan Hamish dan mulai memposting di media sosial, di Instagram, di YouTube, dan dia mulai merasa bangkit. Yes, aku akan bangkit lagi. Akan aku cari dan aku akan tunggu dengan sabar dan penuh rasa kesyukuran. Kata Raisa bilang gitu.
Dan bener aja, seminggu berlalu ternyata dia menemukan kabar bahwa ada orang yang menemukan Hamish. Ya, ada orang yang menemukan Hamish. Dan orang ini mengaku akan mengantarkan ke rumahnya. Raisa seneng banget, tapi ternyata ketika COD-an, ya, ketika janjian ke rumahnya, ternyata jadwal janjiannya itu bentrok. Jadi ketika si laki-laki yang menemukan kucing ini berjanji akan mengembalikan di hari dan jadwal tertentu, kebetulan Raisa lagi ada kegiatan di luar kota yang membuat dia nggak bisa untuk ketemu si laki-laki yang menemukan si Hamish ini. Nah, si laki-laki ini bilang, saya nggak punya waktu lain selain hari itu. Kalaupun ada, ya besoknya dan lusanya. Tapi Raisa bilang, aku seminggu ada di luar kotanya dan masih belum akan pulang, bahkan lusa. Aku pulangnya 4 sampai 5 hari lagi. Akhirnya kabar gembira ini tetap ada kabar sedihnya, yaitu Raisa nggak bisa ketemu Hamish dan orang yang menemukan Hamish. Makanya laki-laki itu bilang, ya udah nggak apa-apa, saya kembalikan ke orang yang ada di rumah aja ya. Oke, terima kasih ya mas, kata Raisa melalui kolom chat. Lalu lelaki itu akhirnya datang ke rumahnya Raisa dan ngobrol sama bapaknya Raisa. Ngobrol panjang tentang Raisa, tentang kebiasaannya memelihara kucing, kegiatan Raisa di luar rumah, dan akhirnya laki-laki itu bilang, sepertinya ini orang yang aku cari. Gitu dia bilang. Lalu kemudian setelah mengembalikan kucing, lelaki itu meminta orang tuanya untuk menghubungi Raisa dan meminta Raisa untuk kenalan sama orang tuanya lewat online supaya ketemu juga lewat ketemuan lewat offline sama orang tuanya tapi enggak sama si lelaki itu. Dan ternyata lelaki ini kemudian melamar Raisa dan Raisa pun senang bertemu jodohnya. Akhirnya mereka bersatu dalam mahligai pernikahan. Luar biasa ya. Dan ternyata lelaki yang bertemu dengan Hamish ini, yang menikahi Raisa ini, namanya adalah Zain Permana. Begitu. Sekali lagi teman-teman, ini kisah fiksi, mohon jangan diambil ke hati. Kalau ada yang diambil ke hati, ada yang salah dengan hatimu, ini bisa jadi karena pandemi ya. Ini cuma cerita, jangan khawatir. Saya ulangi lagi ya. Akhirnya ternyata Raisa menikah dengan sesosok yang menemukan Hamish, si kucing, yaitu Zain Permana. Yes, jadi si Hamish cuma seekor kucing ya. Nah, ketika menikah dan ternyata hubungannya sangat baik, si yang menemukan ini si Zain Permana ini ternyata orang yang baik, Raisa begitu bahagia. Ya, dia teringat lagi kejadian yang dulu. Kok aku mikir bahwa kejadian kehilangan kucing ini sebagai kejadian yang sangat tidak mengenakan. Kok aku sempet ya malah suuzon sama Allah. Kan tadi dia sempat bilang gitu ya. Ini kayaknya gara-gara aku kuliah nih, gara-gara dosennya nggak dateng nih. Jadi sebelumnya dia nyalahin itu, gara-gara dosennya nggak dateng, gara-gara aku buru-buru, gara-gara aku bangunnya nggak bener, gara-gara aku semalam nonton sesuatu, gara-gara nonton ini terlambat dan dialihkan sama temen, gara-gara. Jadi semuanya tuh nyari gara-gara aja, nyari nyalahin orang aja kerjanya. Aku kehilangan si Hamish. Dan dia berpikir, Raisa mikir bahwa kejadian hilangnya Hamish adalah kejadian paling buruk. Tapi setelah Raisa nikah sama Zain Permana, apa yang dipikirannya? Dia mikir bahwa Zain Permana ini adalah anugerah terbaik dalam hidupnya Raisa. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak kira-kira teman-teman? Bahkan satu kejadian yang sama menghasilkan dua skema ekstrim yang berbeda. Ya, satu kejadian yang sama yaitu kejadian hilang si Koceng ini, ya kucing oranye ini si Hamish. Kejadian kehilangan Hamish berdampak dua hal pada diri seseorang. Berdampak dua hal pada diri seseorang. Yang satu adalah ekstrim negatif. Kalau kita nggak bisa dapetin hikmah dari kejadian itu, kita akan merasa bahwa kejadian itu merupakan kejadian paling tidak mengenakan dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa dapetin hikmah dari kejadian itu. Padahal, skenario Allah itu lebih baik untuk kita. Allah sengaja menghilangkan si kucing supaya kita dipertemukan sama seseorang yang istimewa. Dan di sini Raisa baru bersyukur, ya Allah terima kasih karena engkau menghilangkan kucing aku itu, maka aku bertemu dengan si Zain Permana, sosok yang istimewa.
Gitu, teman-teman. Ya, sampai sini saya mau lihat dulu kolom chatnya. Ada apa? Kebayang Pak, kebayang keselnya. Wah, kurang ajar nih. Jelas. Auto ketawa pas tahu endingnya. Alhamdulillah. Ya, kok kesel ya? Aduh. Itu baru kisah pertama, teman-teman. Jadi kisah pertama ini bahwa bisa jadi satu kejadian itu ternyata bisa dipersepsi oleh dua ekstrim valensi, dua ekstrim nilai yang sangat jauh. Di satu sisi, kejadian hilangnya si si Hamish ini, sorry, kehilangan Hamish ini membuat Raisa ngerasa itu tuh kejadian paling buruk dalam hidupnya. Padahal, skenario Allah lebih baik. Allah pengen Raisa itu nggak sama Hamish, tapi sama Zain Permana. Ini yang harus teman-teman camkan sebagai hikmah. Betul? Setuju teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan di komentari boleh ya di kolom chat ya.